coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih lihat, nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Ya, tidak boleh. Di sini ada yang mengatakan siapapun yang tak kuat imannya ketika menatap wajah atau mendengar suara Jokowi akan tertarik oleh kekuatan ilmu perundung Jokowi. Makin sering bertemu semakin kuat kekuatan itu. Percuma, walaupun segudang fakta nyata Jokowi nggak bakal ditangkap karena Kapolrinya udah antek Jokowi. Ya. Saya nyumbang komen, segera kasus ijazah Jokowi ini diselesaikan, kalau bisa jangan pakai polisi, biar tidak tambah ruwet. Langsung saja ke pengadilan agar masyarakat menyaksikan suatu kebenaran yang sebenarnya. Jadi yang rakyat bingung, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, institusi hukum, sarjana ekonomi akan melindungi pembenaran segala penipuan yang dilakukan Jokowi ini selama beberapa waktu terakhir ini. Hukum tak akan pernah bisa ditegakkan. Apa sih pelanggar dengan si penegak hukum itu saling berkaitan, demikian juga petinggi-petingginya saling berkaitan kejahatan satu dengan yang lainnya. Sampai kapanpun Jokowi nggak bakalan menunjukkan ijazahnya karena udah jelas palsu dan jalan satu-satunya seret sama rame-rame bawa ke pengadilan. Ijazah orang juga palsu, makanya nggak berani hadir di pengadilan. Bang RH, saya muak tiap hari disuguhi Jokowi tentang ijazah. Bagaimana kalau dipaksa hadirkan dalam sidang? Paksa biar negara ini damai dan tentram. Pakar Hulum, fiksi hukum di mana solidaritasmu terhadap bangsa ini? Hukum diinjak-injak, diludahi atas kasus ini. Masyarakat Indonesia cerdas tapi sumber daya manusianya rendah. Kasus ijazah Jokowi tak kunjung selesai karena hukum kalau menyentuh nama Jokowi seakan tumpul. Siapapun yang mati-matian mempertahankan kepalsuan dan kebohongan, tunggu saja azab dari Allah itu nyata dan tidak pernah meleset. Laporkan dan periksa Rektor UGM Prof. Ova karena dialah persoalan ijazah Jokowi jadi berlarut-larut. Bisa jadi Jokowi, kepolisian, KPU juga, korban UGM juga. Cobalah kepolisian periksa Prof. Ova. Dengan segala kekuatan finansial semua bisa kondisikan. Saya yakin siapapun orangnya kalau memang itu ijazah asli pasti dah lama ditunjukin. Yang jelas memang sengaja ini mah bukan gaduh, buktinya dah kepepet timbul lagi kasus Morowali. Apakah bukan BKI gaduh di Indonesia? Dari SMA sudah bisa mencuri, pantesan jahatnya seperti di film Laga. Politik sandera, banyak yang terlibat korupsi. Di era Emol terjadi pembiasan korupsi setelah bisa jadi alat ancam untuk diungkap kasusnya dan sebagainya. Banyak menteri titipan. Dibahas terus ijazah si Rajaya, tukang tipu, kenapa nggak langsung saja diciduk? Penjarakan, ganti Kapolri dan termul-termul lainnya. Kalau nggak ganti, negeri ini semakin hancur, semakin banyak pejabat dajal. Penegak hukum negara sekarang sudah mabuk-mabuk. Urusan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia tidak jelas arah seakan pembiaraan, sedang kasus-kasus kecil yang terjadi pada bupati dan teliti dengan pasti. Sudah sepantasnya Jokowi ini ditangkap karena sudah lama meresahkan rakyat Indonesia. Sama seperti kasus lainnya di mana si coklat gercep kalau rakyat yang sudah sangat meresahkan.
Kalau penegak hukum netral soal ijazah palsu Jokowi sudah selesai. Halo Bareskrim, mohon punya integritas dalam sidik dan lidik juga terbukti salah, Galiti harus diadili, masuk penjara dan pelanggaran konstitusinya. Biar banyak bukti, tapi kalau nggak berani menangkapnya percuma, hanya begini-begini saja sudah. Sangat sedih, prihatin, orang yang meneliti menganalisa dengan ilmu yang ia miliki, bukan untuk pribadi, untuk bangsa, ke depan agar lebih baik dibully, dihina, orang yang seberapa kali berbohong tidak akan jujur dengan sengaja, rakyat dibentur-benturkan malah disanjung. Kita berhati-hati jangan sampai hasil curian atau koruptor untuk makan anak, istri, nanti anak turut tuntutan, bisa suka mencuri hak orang lain, dan nyaris dia tidak tahu cara cari rejeki dengan halal. Nauzubillah min zolik. Mungkin yang dukung itu waktu itu seorang dikasih madu hingga antara yang ngasih sama yang dikasih sama-sama tahu rahasianya. Penjarakan Jokowi yang telah meresahkan rakyat, mengadu domba, maling uang rakyat, merusak hukum. Semoga Allah mengutuk Jokowi karena selama ini dia telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia dan menipu pembohong korupsi. SMPP berubah menjadi SMA Umum tahun 1985, serempak seluruh Indonesia berdasarkan SK Menteri Mendikbud. Saya lulus SMP Cirebon tahun 1985. Tempel di ijazahnya masih SMP Cirebon tahun Mukidi yang katanya lulus tahun 1980, tapi stempel di ijazahnya sudah SMP. Saya sebagai rakyat Indonesia menyatakan penegak hukum Indonesia bodoh dan tolol, wajib dibasmi dan dihukum berat, serta harta mereka disita negara semua. Menyelesaikan kebenaran kasus ijazah Jokowi sudah bertahun-tahun tidak bisa. Pengadilan adalah tempat untuk menegakkan hukum yang tegas, adil, jujur, dan sesuai kebenaran. Penegak hukum yang bodoh dan tolol adalah penegak hukum yang bekerja atau menjalankan hukum untuk politik, kepentingan, dan memperkaya dirinya, serta tidak menegakkan hukum yang tegas, adil, jujur, sesuai kebenaran. Polisi mungkin memiliki sop khusus terhadap Jokowi yang berlaku seumur hidup. Mungkin ada kontrak perjanjian istimewa antara Jokowi dengan polisi. Sekejam-kejamnya Netanyahu, lebih kejamlah Joko Widodo karena dia membunuh masa depan rakyatnya sendiri. Hal ijazah sebenarnya simpel. Jika alumni S1 UGM pasti dengan bangga dan mudah menunjukkan ijazahnya. Setelah melihat baletnya tentang ijazah dan jejak data Jokowi, ku yakin memprediksi bahwa satu tidak akan ditemukan data KKN dan yudisium S1 Joko Widodo di UGM. Dua, jika di UGM punya data Joko Widodo mulai masuk hingga transkrip semester 6/7, MK ijazahnya SMS Sarjana Muda bukan S1 atau DO atau dipercepat karena IPK 2. 3. Berbeda-bedanya foto muda Jokowi di beberapa dokumen. Makin curiga Joko Widodo yang di UGM bukan Jokowi, bapaknya Gibran. Joko Widodo di UGM, Joko Widodo di 2024 dan Jokowi di 2025 orang yang berbeda.